Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Oktavia dengan NNP 18401063 dari kelas 18 MDC. Mata kuliah pengukuran kinerja SDM Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, jelaskan mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja SDM penting dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan. Pengukuran kinerja SDM di dalam suatu perusahaan itu sangat penting karena pengukuran kinerja SDM sebagai pengukuran dari kinerjanya dan standar nyata kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan dari seorang pegawai. Manajemen SDM sebagai upaya mencapai target. Jika dilakukan dengan seksama, pengukuran kinerja SDM dapat memberikan reward agar perkembangan perusahaan dapat meningkat secara signifikan. Melalui manajemen SDM, perusahaan dapat memberikan usaha pengembangan tenaga kerja dengan bertanggung jawab secara etis, strategi dan sosial. Dengan begitu, SDM perusahaan tersebut dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi produktif agar tujuan perusahaan dapat segera tercapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan disarankan untuk memiliki manajemen SDM positif, baik sejak saat proses rekrutmen pekerjaan sehingga melakukan pemberdayaan SDM yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan memberikan bonus kepada karyawan yang bekerja bagus, Terus yang kedua, memberikan proses hadir supaya memacu semangat kerja bagi karyawan yang tidak pernah bolos. Lalu yang ketiga, memberikan hadiah kepada karyawan yang mencapai target di bidangnya, mencapai target produksi yang diinginkan atau yang diharapkan. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Dalam sebuah perusahaan, kinerja karyawan menjadi elemen penting karena akan menentukan produktivitas dalam kualitas dan kualitas. Namun setiap orang memiliki asumsinya sendiri dalam memiliki kinerja seseorang. Perbedaan inilah yang seharusnya dibuat standar terukur berdasarkan kriteria yang disepakati bersama atau biasa disebut penilaian kinerja. Tahapan pertama, perencanaan. Sebagaimana umumnya suatu kegiatan penilaian kerja juga harus diawasi dan suatu perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depan. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data penunjang lainnya harus dilaksanakan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dalam umpan balik dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Yang keempat, penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan. Penilaian tiap akhir tahun dilaksanakan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari semua proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Dan yang terakhir, yang kelima, pembuatan laporan hasil setelah semua langkah dilakukan.
Langkah terakhir adalah dengan membuat laporan. Proses penilaian kinerja ini seharusnya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.